Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan outline dengan paparan. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah desain pembelajaran blended learning, yang ketiga adalah master jadwal, dan yang keempat adalah strategi pembelajaran distance learning. Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai dengan yang ada di layar, dan yang terbaru adalah Keputusan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS. Adapun desain pembelajaran blended learning ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri, di mana peserta akan belajar secara mandiri melalui MOOC sebanyak 48 JP, dan yang kedua adalah distance learning, di mana peserta akan belajar melalui e-learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus sebanyak 217 JP. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal, di mana peserta akan belajar secara tatap muka pada lokasi penyelenggaraan Latsar CPNS. Berikut adalah master jadwal distance learning, di mana peserta akan belajar sebanyak 3 hari. Pada hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, sebanyak 20 JP yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya adalah master jadwal pembelajaran klasikal dengan agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 5 JP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran. Yang pertama ini adalah sinkronus 2 JP dengan durasi 90 menit, di mana fasilitator akan memberikan pembukaan dengan memberikan salam, memperkenalkan diri, kemudian mempersilakan peserta untuk memperkenalkan diri, nama, asal instansi, jabatan, dan satu kata motivasi yang mencerminkan diri yang ingin dicapai selama Latsar CPNS. Selanjutnya, menyampaikan kerangka dan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan jadwal pembelajaran distance learning melalui e-learning sehingga peserta dapat memahami di mana posisi pembelajaran sedang berlangsung sampai dengan akhir. Kemudian, pada sesi pertama, fasilitator akan menjelaskan kepada peserta bagaimana overview manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian, akan memutarkan video mengenai manajemen talenta sebagai bentuk dan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Dari video yang telah disaksikan akan dilaksanakan diskusi di antara peserta, di mana feedback akan terjadi. 5 peserta pertama akan memberikan komentar dan 5 peserta selanjutnya akan memberikan tanggapan. Pada sesi kedua, fasilitator akan membuka dengan sesi kuis mengenai best practice dan bad practice dalam etika berinternet. Pada kesempatan kali ini akan ditampilkan video dan gambar, kemudian peserta akan diarahkan untuk berdiskusi menganalisis penyebab terjadinya dan bagaimana dampaknya. Kemudian akan ada diskusi feedback seperti sesi sebelumnya. Terakhir, pada sinkronus 2 JP, fasilitator akan menutup dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk merangkum pembelajaran pada hari ini, menawarkan kembali apakah ada yang ingin ditanyakan, menjelaskan tugas individu dan kelompok untuk kegiatan selanjutnya, yaitu asinkronus 6 JP dan asinkronus 9 JP. Kemudian fasilitator juga akan menyampaikan waktu pengumpulan tugas, persiapan tugas presentasi pada sinkronus 3 JP yang akan datang. Tahap selanjutnya adalah asinkronus 6 JP dengan durasi 270 menit. Fasilitator akan memberikan peserta tugas sebanyak 3. Untuk tugas individu yang pertama, dengan metode penugasan self-directed learning atau pembuatan summary reflection, peserta diharapkan dapat mencapai target ranah kognitif C1 C2, yaitu mempelajari kembali materi manajemen ASN dan membuat summary atau refleksi dari materi tersebut. Pada tugas yang kedua, yaitu tugas individu, berupa studi kasus, best practice penerapan sistem CAT pada seleksi CPNS. Peserta diharapkan dapat mencapai ranah kognitif C5, di mana peserta akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan CAT
dan dikaitkan terhadap manajemen ASN dan Smart ASN lalu membuat laporan. Dan yang terakhir adalah tugas kelompok, di mana peserta akan diberikan metode penugasan studi kasus berupa kasus whistleblower ASN Jawa Barat pada saat melaksanakan latsar. Peserta diharapkan akan mencapai ranah kognitif C4, yang mana merupakan kegiatan melakukan analisis, mengidentifikasi masalah, membahas, kemudian mencari aktor dan mencari penyebab dari permasalahan yang terjadi dan membuat laporan. Selanjutnya adalah asinkronus 9JP. Dengan durasi 405 menit, fasilitator akan memberikan tugas sebanyak 2. Tugas individu pertama dengan metode penugasan Small Group Discussion Role Model Insight. Peserta diharapkan dapat mencapai ranah kognitif C5, di mana peserta akan mencari role model sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, lalu akan mengevaluasi keterkaitannya terhadap agenda-agenda yang telah dipelajari sebelumnya. Tugas selanjutnya adalah tugas kelompok, yaitu dengan metode penugasan Experiential Learning Reflective Observation, di mana peserta akan diharapkan mencapai ranah kognitif C5, yaitu melakukan tugas dalam bentuk kelompok dan mengevaluasi penerapan TIK, teknologi informasi komputer, dalam keseharian di instansi masing-masing dan dikaitkan dengan Smart ASN lalu membuat laporan. Selanjutnya adalah sinkronus 3JP dengan durasi 135 menit. Fasilitator akan membuka dengan memberikan salam, menyampaikan posisi saat ini peserta latsar berada pada waktu distance learning yang mana, sudah sampai mana perkembangannya, kemudian akan mengungkapkan kembali keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3. Dan fasilitator juga akan mengingatkan kembali bahwa esensi aktualisasi yang akan dilaksanakan nantinya adalah bagaimana peserta latsar dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dengan baik pada keseharian. Kemudian menyampaikan bahwa pada hari ini akan dilaksanakan presentasi dari tugas asinkronus 6JP dan 9JP yang setelah lalu. Selanjutnya adalah sesi presentasi dan diskusi, di mana terdapat 3 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi diskusi dengan kasus whistleblower ASN Jawa Barat, dan yang kedua adalah sesi presentasi diskusi role model insight, dan yang terakhir adalah sesi presentasi dan diskusi reflective observation penggunaan TIK pada keseharian instansi sehari-hari. Dari 3 presentasi tersebut, peserta akan saling berdiskusi secara bergantian, kemudian akan saling tanya jawab untuk dapat menggali esensi dari masing-masing materi manajemen ASN dan Smart ASN. Dan yang terakhir, fasilitator akan menutup dengan memberikan overview pembelajaran agenda 3 sejak awal sampai dengan hari ketiga, dan yang kedua akan menutup dengan memberikan kepada peserta kesempatan untuk merangkum pembelajaran secara brainstorming, lesson learn apa yang didapatkan selama pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran distance learning yang terakhir adalah pada saat klasikal sebanyak 5JP, yaitu 225 menit, di mana fasilitator akan membuka dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Kemudian akan mengajak peserta lainnya untuk memperkenalkan diri dengan metode melingkar berbentuk games, di mana peserta akan menyampaikan nama, asal instansi, jabatan, dan satu kata motivasi yang akan mencerminkan diri yang ingin dicapai selama latsar CPNS. Hal ini akan disambung dengan peserta-peserta selanjutnya dengan menyebutkan satu kata motivasi tersebut di depan nama peserta PNS yang lainnya, CPNS yang lainnya. Selanjutnya adalah memberikan overview materi selama sinkronus dan asinkronus serta menjelaskan keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3. Kemudian fasilitator akan menjelaskan kerangka dan tujuan pembelajaran dan menyampaikan sesi pertanyaan jika ada. Pada saat penyajian, fasilitator akan membagi peserta menjadi 4 kelompok besar dengan menggunakan penyebutan angka 1 sampai 4. Dari kelompok tersebut akan membahas materi-materi sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen talenta, yang kedua adalah sistem merit, dan yang ketiga adalah digital skill,
yaitu aplikasi digital dengan kasus pinjol. Kemudian adalah digital safety dengan kasus rekam jejak digital melalui kasus ASN whistleblower. Masing-masing isu akan dianalisa dengan melihat agenda 1, 2, dan 3 dan perspektif ASN. Selanjutnya akan dipersilakan pada peserta untuk dapat memulai pekerjaan, berdiskusi dengan berkelompok, dan mempersiapkan presentasi. Setelah itu selesai, akan diadakan presentasi secara bergantian dari kelompok 1 sampai dengan 4. Kemudian setelah selesai presentasi akan dipersilakan dibuka sesi tanya jawab untuk sama-sama menggali apa esensi dari presentasi yang disampaikan. Kemudian adalah sesi penutup di mana fasilitator akan memberikan overview agenda 3, memberikan kesempatan kepada peserta untuk menuliskan kesan dan lesson learned pada pembelajaran agenda 3 pada flip chart, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat memberikan feedback, saran dan masukan kepada fasilitator untuk mengembangkan dengan lebih baik lagi di selembar kertas. Dan yang terakhir adalah menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi dalam menghadapi seminar aktualisasi yang akan dilaksanakan pada esok harinya. Demikian presentasi strategi pembelajaran agenda 3 yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mohon bimbingan rekan-rekan dan fasilitator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.